Di edisi review mouse terakhir, kita tuh udah ngebahas dua mouse kantoran dari Digital Alliance yang memang punya keunggulan dan juga harga yang tergolong variatif. Dan oleh karena itu, di video kali ini Pichal datengin lagi, ngelanjutin edisi review tikus kantor dari Digital Alliance yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman sekalian. Hah? Masih ada lagi Bang tikusnya? Masih ada guys. Ya tenang aja, nggak usah khawatir. Masih banyak. Ya. Daripada penasaran, mending kita sama-sama lihat aja. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichal dan seperti yang sudah Pichal mention tadi di awal, kalau kita kembali kedatangan nih sebuah tikus kantor dari Digital Alliance, yaitu dia Rubix M101 Wireless Mouse. Dan nantinya tentu Pichal akan bahas mulai dari packagingnya, isi paket penjualan, desain, feeling pemakaian, dan juga fitur apa aja yang ada di mouse ini. Jadi tonton sampai habis dan akan kita mulai reviewnya. Nah, untuk kotak penjualannya, ya di sini nggak ada perbedaan yang mencolok dengan kotak kemasan mouse DA Rubix yang lainnya. Yang udah kita bahas tuh more or less hampir-hampir sama. Karena bisa dilihat dari sisi depan hanya terdapat sebuah logo DA Rubix, gambar mouse di bagian tengah, serta sederet fitur keunggulan produk, dan juga garansi 1 tahun pemakaian. Sementara untuk sekeliling kotaknya, di sisi atas dan bawah ini hanya polos aja. Sementara di sisi kiri ada logo DA Rubix, dan di sisi kanannya terdapat logo DA Rubix, plus juga sederet fitur dari mouse itu lagi. Terakhir di sisi belakangnya, di sini nanti kita akan menemukan juga logo DA, spesifikasi mouse, fitur, barcode, serta beberapa keterangan tambahan dari produknya itu sendiri. Nah, beres bahas tampilan kotaknya, kita lanjut lagi ke dalam isi paket penjualan. Di mana di dalamnya juga more or less nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Kita hanya akan mendapatkan satu unit mouse yang terbungkus dengan foam putih, serta satu buah kartu garansi. Dan sama seperti mouse DA sebelumnya, kita nggak diberikan baterai A2 sama sekali. Jadi kita harus beli sendiri di Indomaret ataupun di warung lokal. Ya, tergantung teman-teman. Selebihnya sih nggak ada lagi isi akan paket penjualannya. Nah, di bagian desain, seperti yang udah kita lihat, wireless mouse ini nanti hadir menggunakan material plastik dengan warna putih di seluruh bodinya. Dan kalau kita lihat dari tampilannya, ini udah jelas ya, kayak mouse kantoran gitu lah. Di mana pas sisi atas nanti hanya ada logo DA Rubix, dibarengi juga dengan tombol klik kanan dan klik kiri, tombol scroll wheel, dan juga tombol DPI di bagian tengah. Sementara untuk sisi kiri dan juga kanan, ini more or less hanya polos aja. Padahal kan hanya ada kayak motif garis-garis yang senada dengan warna body sebagai pemanis dari mouse-nya itu sendiri. Lanjut ke sisi bawah, nanti di sini juga terdapat 4 pad plastik, LED sensor yang menyala berwarna merah, serta slot tempat baterai dan juga slot USB dongle dari mouse-nya. Dan kalau menurut Pichal sih, ya lagi-lagi ya, pad plastik ini nanti agak kurang enak untuk pergerakan mouse-nya. Jadi kayak kerasa agak kurang kayak dibandingin silikon gitu. Tapi mungkin itu karena masalah kebiasaan aja gitu ya. Jadi mungkin more or less Pichal saranin, kalau mau lebih nyaman, mau nggak mau pakai mousepad lah gitu ya. Biar kita jauh lebih teratur pergerakannya. Pichal udah bahas tuh beberapa mousepad tuh dari Digital Alliance. Kemudian untuk dimensi mouse-nya sendiri, ini punya ukuran sebesar 10,6 dikali 6 cm dengan ketebalan 3,4 cm dan juga berat 46 gram tanpa baterai dan 57 gram menggunakan baterai. Untuk ukurannya pun buat di tangan Pichal ini tergolong kecil ya. Mungkin untuk kita yang punya telapak tangan agak lebar, ini butuh sedikit adaptasi lah menggunakan mouse-nya. Tapi kan ujung-ujungnya ini kan memang ditujukan buat unisex lah. Jadi buat kita yang laki-laki, perempuan, ya more or less mungkin ini mouse-nya oke lah. Dan juga ditambah untungnya ini desainnya sudah ambidextrous. Jadi mouse ini bisa digunakan mau tangan kanan ataupun tangan kiri bisa aja. Selama jangan pakai kaki, ya tolong. Oke. Dan secara overall mouse ini memang tergolong simple. Nggak ada hal yang menonjol dari bentuk maupun desainnya. Secara durabilitas pun ini jujur li bahan plastiknya ini memang agak kurang greget gitu menurut Pichal. Tapi untungnya dengan begitu maka mouse-nya tuh jadi ringan banget. Sumpah ini Pichal nyamannya tuh ngegesernya sih gitu. Nah, terakhir di bagian fitur, maka mouse ini nanti hanya memiliki total 4 buah tombol yang disematkan pada mouse ini. Dan keempat tombolnya berada di sisi atas, yang terdiri dari tombol klik kanan, klik kiri, dan juga sebuah scroll wheel di bagian tengah, dan juga tombol DPI. Pichal sebenarnya sangat menyayangkan tidak ada hadirnya tombol next dan previous di sini. Sehingga untuk kepraktisan mouse ini sepertinya kurang mendukung lah buat produktivitas. Tapi kan belum tentu semua pakai gitu kan. Kadang-kadang kita cuma pengen ada doang tapi nggak pernah tuh dipakai tuh, ya kan? Lebih lanjut nanti untuk ngeliat akan isi dalam mouse-nya, seperti biasa Pichal bongkar mouse-nya. Dan sayangnya Pichal nggak nemuin switch apapun yang digunakan untuk kedua tombolnya.
Sementara untuk tombol DPI-nya ini menggunakan switch membran, dan untuk feeling pemakaiannya sih ini tombol-tombolnya termasuk hening. Pichel rasa memang ini cocok lah, karena ini mouse kantoran sehingga ini sangat cocok buat kita yang tidak suka berisik. Apalagi kalau dipakai kantor dengan suasana hening gitu, ini aman damai semuanya. Dan lebih lanjut nanti pun untuk internalnya, secara spesifikasi mouse ini tuh menggunakan optical sensor yang Pichel juga nggak tahu informasinya. Jadi ini kayaknya generic optical sensor. Di mana optical sensornya mendukung akan 3 settingan DPI, mulai dari 800, 1200, hingga 1600 DPI. Sementara untuk tracking speed-nya pun mouse ini memiliki tracking speed sebesar 150 hingga 3000 IPS ataupun inch per second dengan pulling rate maksimum di 140 Hz dan akselerasi maksimum mencapai hingga 9G. Ya memang kalau dilihat dari speknya tadi, ya ini more or less memang mouse ini ditujukan buat kita yang pakai mouse ini untuk hal-hal yang sangat sederhana, basic, seperti tugas kuliah, tugas kerjaan, ataupun kerjaan kantor yang memang nggak terlalu butuh kecepatan dan agility gitu ya. Mana tuh cepat buka Excel-nya, harus langsung seletik ini juga, cek, gitu kan. Nggak gitu juga ya kan, biasanya kan cuma kayak, ini tolong ini, next slide. Nah itu, ini pakai mouse ini oke lah. Dan lalu nanti untuk mouse ini pun juga bisa digunakan pada operating system banyak sekali. Mulai dari Windows, smartphone, tablet, maupun hingga macOS. Jadi buat kita yang pakai macOS ataupun Apple, nggak usah takut kalau mouse-nya nggak kompatibel dengan device kita. Dan juga kalau kita colokin ke laptop, pakai converter dari USB Type-C kepada USB Type-A, juga bisa oke aja. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tapi sayangnya untuk ngatur akan mouse ini ataupun settingan tambahan, DA tuh atau Digital Alliance belum memberikan semacam aplikasi untuk ngatur mouse ini. Jadi mau nggak mau kita cuma bisa mengatur mouse ini secara manual, itu pun juga yang DPI-nya tadi doang. Selebihnya nggak ada yang bisa kita atur, ataupun ada custom tombol gitu. Nah, selanjutnya untuk urusan konektivitas, maka mouse ini tuh sudah menggunakan interface wireless RF 2,4 GHz yang dijembatani dengan USB dongle yang tersimpan di sisi dari mouse-nya. Sementara untuk ukuran USB dongle-nya ini memiliki dimensi 1,4 dikali 1,2 cm saja. Dan juga untuk interface-nya ini masih menggunakan USB Type-A. Dengan begitu maka mouse ini tentunya nggak masalah kalau kita colokin kepada PC ataupun laptop. Dan juga pada waktu Pichel tes mouse ini untuk colokin kepada tablet ataupun handphone ini juga masih bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan syarat ya tadi, menggunakan converter ataupun USB hub. Sementara untuk power dari mouse ini sendiri, maka kita hanya memerlukan sebuah baterai A2 yang kita harus beli sendiri, ya, terjual secara terpisah. Dan untuk soal daya tahannya sendiri, maka sama seperti mouse yang M102 kemarin, Pichel juga nggak dapat info soal durabilitas. Ditambah kita juga ini nggak ada dikasih tanda indikator untuk mengetahui apakah dia udah lowbat atau belum. Tapi kalau misalnya Pichel boleh saranin ya, kalau kita udah nggak pakai, mending kita cabut aja tuh USB dongle dari device kita. Karena selain nggak ada indikator baterai, mouse ini juga nggak ada tombol on-off-nya. Jadi, biar nggak buang-buang daya, mending langsung cabut dongle-nya, tapi ingat taruh di tempatnya. Jangan sampai hilang tuh. Kalau hilang, ribet lagi nanti. Ya, hilang dongle, mouse-nya juga jadi nggak berfungsi, ya kan? Overall, menurut pribadi Pichel, Digital Alliance Rubix M101 mouse ini merupakan sebuah mouse yang bisa kita jadikan pilihan buat kita yang cari mouse yang nggak aneh-aneh deh. Pokoknya buat cari mouse yang simple, buat daily driver, terutama buat diajak kerja, ataupun buat diajak sekolahan gitu. Dan untuk feeling pemakaiannya pun ini memang udah oke. Ini suaranya hening, feedbacknya, kliknya juga oke, serta desainnya juga ambidextrous. Jadi mau nggak mau dipakai tangan kanan ataupun tangan kiri nggak masalah. Cuma ya itu, kalau memang telapak tangan kita besar, kayak Pichel begini, ini kurang pas lah buat kita genggam secara nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Dan memang karena ini secara kode ini M101 ya, ini di bawah dari M102 yang kita udah pernah bahas kemarin. Memang fitur-fitur seperti kayak tombol klik kanan yang itu tuh, yang di sebelah kanan itu ya, next and previous, memang dihilangkan lah. Cuma teman-teman akan ngerasain kayak, ini apaan nih berarti mouse-nya kayak begini. Nah, tunggu sampai teman-teman denger harganya. Karena waktu Pichel cek, maka mouse Digital Alliance Rubix M101 ini sendiri tuh dibanderol dengan harga 49.000 saja. Bayangkan guys, ini lebih murah dibandingkan kita beli makanan Padang di pagi sore, ya kan? Pagi sore aja pakai rendang, pakai minum es jeruk gitu ya. Udah kayak 70 kali ya. Kacau nih bener-bener. Wah, Digital Alliance kacau nih ngasih harganya, bener-bener keterlaluan. Jadi itu cocok banget buat kita mungkin yang punya bisnis kecil-kecilan, mungkin atau punya warnet yang mungkin nggak terlalu mouse-nya yang aneh-aneh, bukan buat ngegame gitu ya. Ini cocok sekali sih sebenarnya. Jadi nggak perlu repot-repot, murah lagi kan, beli 5, beli 6 aja cuma ya 300.000 gitu. Murah banget gitu kan.
Dan kalau buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencari produknya, jangan lupa untuk lihat di link di deskripsi di bawah ini nanti. Jangan lupa juga untuk clear channel ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Serta Pichel ingetin lagi, kunjungi YouTube channel kita yang lain yaitu Pichel Media Group. Ya, ada Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fams yang bahas aktivitas Pichel dan keluarga, vlog gitu ya. Serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Ya, jangan lupa di subscribe ya guys. Please banget. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gila, 49.000 guys. Ini seriusan 49.000 nih. Aduh. Traktirin si doi aja nonton aja nggak mungkin cuma segini kan.